Slekernista, di perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu gunung di Jawa Timur. Ya, yang cukup terkenal dengan kisah mistisnya. Tapi tentunya akan beda cerita dong kalau The Slacker Hiker yang mendaki. Karena kami akan membahas tentang sejarah serta peninggalan yang ada di Gunung Arjuna via Purwosari ini. So, let's enjoy the video! Simaksinya per harinya 11.000, 10.000 untuk tiketnya, 1.000 untuk asuransi. Ke puncak itu paling enggak 2 hari. Nah, kalau izinnya 3 hari kita tetap hitung 2 hari sementara gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kompensasinya sangat membantu sekali diskonnya. Yang penting harus satu menjaga keselamatan, tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak berbuat yang dilarang, istilahnya dari adat masyarakat setempat, karena di sini melewati ibaratnya tempat ibadahnya agama tertentu. Ngomong Cok. Ngomong ya apa? Gak ngerti aku sing diomong wae. Seperti biasa, selama ada ojek, ya wajib ngojek lah dan pom aku kesel bos. Tapi harganya lumayan ya, 50.000 untuk sejauh 2,5 km alias sampai ke pos 1. Yeay. Ya, setelah kita naik ojek sekitar 17 menit 20 menit lah kita sampai di pos 1 ke Untobugo. Itu jarak yang ditempuh sekitar 2,5 km. Pintu gua Untobugo. Ontobogo, Antaboga. Dia itu sebenarnya kayak dari istilah wayang, ada naga yang bernama Antaboga. Dan pintu goa ini dipercaya sebagai mulut dari naga Antaboga. Nah, di awal pendakian dari pos 1 itu memang kan kebun kopi. Cuman kalau di sini kebun kopinya lagi tumbuh bunga, musim berbunga. Nih, warnanya putih. Karakteristik aroma dari bunga ini itu mirip seperti melati atau kantil. Ya, karakteristiknya baunya gitu. Jadi kita sepanjang jalan tuh kayak harum. Jalur Purwosari ini terletak di sisi timur Gunung Arjuna. Jadi kebayanglah ya panasnya kayak diikutin matahari. Wah, kalau pendakian pas panas kayak gini rasanya tuh serba salah gitu loh. Mau males jalan harus jalan, mau berhenti kok panas, mau minum banyak nanti boros air. Jadi akhirnya kayak auto jalan aja gitu kakinya. Jadi bukan kepala yang mikir buat jalan, tapi kakinya aja yang suruh mikir. Ya, jadi Gunung Arjuna itu memang sebulan lalu itu benar-benar kebakaran dan sempat ditutup. Dan ini karena kita naik gunungnya benar-benar baru 3 hari setelah dibuka. Sensasinya naik gunung saat kebakaran itu
Bener-bener wow sih. Wow apanya? Wow panasnya. Have this feeling, haven't felt for so long. Punya aku ini. Ku wedo nendi? Apa? Wedo nendi? Dulu. Ayo kejar. Rasa Melayu Mas doyan yang Melayu. Tuh, lihat tuh. Jadi itu berasal dari pohon-pohon yang udah terbakar dan ternyata dalamnya itu baranya itu masih hidup. Dan itu kadang tidak terlihat karena sewaktu-waktu kalau misalnya kondisi panas sekali nih di atas 30 derajat di sini bisa hidup kembali. From me to be my everything, 'cause you are only a shot away. From me to be my everything. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 adalah bebatuan. Tapi tenang, kalau konturnya udah berubah jadi tanah, berarti udah deket nih sama pos 2. Oke, kita udah jalan sekitar 1,5 jam dari pos 1 dan sekarang kita sampai di pos 2. Nama posnya itu Tampuwono. Gitu. Sebenarnya di sini ada dekat sini ada sendang atau sumber air namanya Sendang Dewi Kunti. Jadi konon katanya Dewi Kunti itu kalau mandi katanya di sendang itu, di sungai itu. Buat kalian yang nggak tahu Dewi Kunti itu siapa? Dewi Kunti itu adalah seorang ibu dari Pandawa 5 gitu. Istirahat dulu ya Mas Sep. Panas banget. Are only a shot away from me to be my everything, 'cause you are only a shot away from me to be my everything. Wis wake wis, waku gelek wis. Jemput arek ngono wis. Mas, jalan pelan-pelan ya. Nggih, mau Ngesot-ngesot. Lanjut ke pos 3. Jam 12 kurang 10. Nah, ternyata jarak sekitar 200 meter dari pos 2 itu langsung pos 3 yaitu Eyang Sakri. Kalau Eyang Sakri ini bentuknya seperti petilasan, jadi persegi panjang gitu. Konon sih katanya di dalamnya tuh ada pusaka. Kalau misalnya bentuknya panjang, itu pusakanya bisa seperti tombak gitu, bentuknya tombak. Kalau bentuk petilasannya panjang. Jalur Purwosari sering dilalui oleh lelaku, yakni orang yang ingin mencari sesuatu dalam tanda kutip di jalur ini. Jadi jangan heran kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang menetap di jalur Purwosari selama berminggu-minggu
bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Oke, jalan setengah jam dari pos 3 kita sampai di Alas Tengah. Sebutannya sih Alas Tengah katanya. Ini tempat pasareannya Sang Hyang Wenang. Tapi nak ono Mangkuta ya ono. Tani. Mangkuta kayak keren kok. Iya, kayak tandonan ngono. Oh, tandonan. Larangan ketika mendaki Via Purwosari adalah dilarang menggunakan atribut warna merah secara dominan dan dilarang mendaki saat berhalangan. Lumayan sih, kalau tadi memang awal-awal dari pos 1 ke pos 2 tuh panasnya luar biasa. Cuman sekarang kita menuju ke pos 4, cuacanya berawan. Ya, jadi cukup adem dan sedikit sih agak bisa kita gaspol gitu. Dan ini sekitar kurang lebih 250 meter lagi sampai ke pos 4. Meter. Sebenarnya sih kalau yang ini jalurnya nggak terlalu nanjak, jadi landai nanjak tipis. Cuma mungkin karena tenaga kita ya, Sep ya, udah habis. Kita kuras di awal waktu panas. Iya. Jadi ingat kemarin waktu Indofest ada yang nanya apa hambatan Mbak Uki saat naik gunung. Jawabanku cuma satu, panas. Udah nggak ada jawaban lain. Kalau dingin masih bisa apa, Sep? Pakai jaket, jalan terus juga aman. Kalau panas, mau gimana? Mau buka baju? Nggak bisa. Bisa sih. Tapi keenakan kalian. Perjalanan menuju pos 4 mulai nih agak-agak mendung gitu. Pokoknya udah bener-bener kayak tanda-tanda mau hujan. Sedangkan target kita adalah pos 5. Kurang lebih 1 jam tadi dari pos berapa ya? Tuh, pos 3. Ini sekarang kita udah sampai di Ang Semar. Kurang lebih 1 jam sih perjalanannya. Dan ternyata udah mulai mendung. Kalau misalnya memang cuaca tidak memungkinkan atau kondisi sumber air juga tidak memungkinkan, sepertinya kita juga akan merubah plan kita yang tadinya mau lintas naik Arjuna turun Tretes. Sepertinya mungkin kita bisa cuman PP doang sih di sini. Bingung. Jadi masnya dari mana nih? Saya dari Surabaya. Itu yang dia juga? Itu senior kita. Oh, senior di depan ya? Yang ngajarin kita itu. Ngajarin nakal. Bawaannya paling dikit ya? Foto. Oh ya, foto yuk. Boleh ya, Mbak Uki? Oh, boleh Bayar banget. no 10.000. Mas. Baru udah 25.000. Oh iya ya. Susu dong. 1, 2, 3.
Singosari. Isinan. Hah? Isinan. Ojo. Nganggo katok kok isin ya. Kayak apa, Pak? Kopi. Kopi apa tadi? Kopi senja. Kopi senja. Samlau belum naik. Kopi senja Roma. Kopi senja Proma. Juga Proma. Survival. Di Dingin. sini juga banyak yang ngelakon ya. Iya, iya, ada salah satu pendaki laku ini sebutannya kalau di sini ya. Dia karena lagi dingin ya, dia nggak mau ini, tapi karena hujan jadi istirahat dulu di rumah. Welcome to my house. Oke, jadi hujannya udah reda. Tadi hujannya sekitar 2 jam sih, dan sekarang mau jam 4:30. Langitnya sudah cerah, sudah terbuka, dan ini kita mau lanjut ke pos 5. Kayaknya sih bakal ada perubahan rencana sih ya, nggak jadi lintas. Kasih view-nya. Lupa. Ya, di sebelah kanan ini terdapat arca Semar. Nah, menurut sebuah badan lembaga arkeolog yang pernah meneliti di sini, katanya ini adalah patung Semar yang asli dibandingkan dengan arca-arca Semar yang tersebar di Nusantara tuh, katanya ini yang benar-benar yang paling tua dan asli gitu. Bismillah. Aku sudah punya teori baru loh. Kalau aku tuh diintip tadi. Tahukah kalian, jalur yang berada di antara pos 4 dan pos 5 sebenarnya adalah punden berundak, atau bangunan seperti piramida bertingkat yang berasal dari zaman Megalitikum. Dan puncak dari punden berundak biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, kalau di jalur ini sih puncaknya berada di pos 5. Itulah sebabnya kalian akan bertemu banyak banget arca yang tersebar di perjalanan menuju pos 5. Gila ya, ada aja orang yang nggak peduli dengan alam kita. Nih contohnya, entahlah vandalisme ya. Well sih, Padahal view-nya bagus nih. view-nya bagus, cocok banget juga buat foto-foto. Tapi sayang kotor, diedit juga sama aja bohong ya kan. Salah. No, pakai nih. Pengen tahu shortcutnya nggak? Apa tuh? Kanan kan lewatnya nak jalannya. Kanan apa kiri? Kanan, kiri ya. Gak apa-apa kan, biar kelihatan keren kalau di video kayak Spiderman. Udah sama aja, mos-mosan. Aku lewat kiri aja deh, kayaknya lebih gampang jalannya. Tuh, lo enak ini lo, dipilih yang enak. Berjumpa lagi kan. Tah. Senang lighting ya seperti ini.
Ya, kita nemu arca lagi. Nggak nemu sih, memang sudah ada. Ini arca di sebelah kanan, nggak sengaja lihat sih. Masih sangat asli. Ya seperti inilah jalurnya dari Eyang Semar menuju Makutoromo. Tanjakan batu-batu, kadang ada yang terjal. Katanya ada yang nyebelin kayak mukanya Yuli. Tuh, Tapi lebih nyebelin mukanya Yuli sih daripada batunya. pasti. Los. Wis los. Nah, Mas, rasanya naik dari yang Sempar mau ke Makutoromo. Luar biasa. Luar biasa. Wah. Ini juga nge-vlog juga loh ini. Vlog itu. Apa nama channelnya? Channelnya apaan? Channelnya itu nggak ada. Wah. Apa itu? Malu aku. Nggak mau. Nanti ada tulisannya di bawah sini. Nggak usah deket-deket itu nanti auranya beda. Ini di jalur menuju puncak kita ketemu lagi, ada arca lagi. Cuman ini arcanya sudah hilang ya bentuk kepalanya, karena sih konon menurut cerita-cerita orang tua kalau harta karun gitu katanya atau mustika gitu itu kalau di arca tuh terletak di kepalanya. Jadi biasanya kayak gini tuh dicuri sama orang. Oke, ini adalah tangga terakhir sebelum menuju Mangkutoromo, pos 5. Dan FYI, menurut penjelasan dari arkeolog, yaitu masih dengan cerita yang sama, lembaga arkeolog yang katanya pernah kesini, sebenarnya bukit ini atau jalur ini tuh berupa punden berundak. Makanya ini juga tangganya masih rapih dan kelihatan sekali, sangat kuno, lampau. Karena di sini tuh tempat peralihannya dari kerajaan Singosari ke Majapahit. Ya, di samping-samping tangga ini terdapat beberapa patung gitu ya, beberapa arca. Mungkin sebenarnya harusnya banyak, tapi udah mulai hilang. Nah, ini sebenarnya harusnya bentuknya berpasangan. Jadi kalau istilahnya itu, kalau filosofinya ketika kita memasuki gerbang atau istana, itu biasanya ada prajurit yang menjaga gitu, kanan dan kiri, berpasangan gitu. Kalau di Jawa sih kita sebutannya Kupolo. dua pala. Kupolo istilah Jawanya, tapi Ya. Dwara Pala sebenarnya. Nah, tuh dua pala salah satunya. Ini kuburan siapa? Oke, di pos 5. Oh, di sini sih sebenarnya benar-benar menarik ya. Terdapat bangunan, ada yang mengira ini adalah candi atau petilasan, padahal sebenarnya itu adalah altar. Dan nama asli dari altar ini adalah Wahyu Mangkutoromo. Kenapa? Karena di sini dulu tempat berkumpulnya masyarakat yang pernah tinggal di sini. Jadi dulu ketika kerajaan Singosari runtuh, ada beberapa masyarakat yang kabur, bukan kabur sih, kayak mengasingkan diri mungkin ya, di daerah Harjuno ini, kemudian membangun ini sebagai altar persembahan untuk yang cari yang jauh dari kerumunan. Dari kerumunan. Jauh dari kerumunan Supaya tidak banyak orang yang lewat, jadi kita bisa bebas gibah. Itu adalah sebuah konsep apa tadi? mapping. Mapping apa? mapping area Mapping area untuk suatu tempat. yang Biasanya kan memang seperti itu. seharusnya. Cari yang landai, cari yang nggak miring. Kalau kita enggak, yang satu mengutamakan harus jarang orang lewat, dua bukan di daerah WC. Biasanya kita makin pinggir ternyata itu banyak tisu-tisunya, itu kita hindari. Mapping ini lagi diksar ala Striker. Oh enggak ampun sungguh. Salah nih. Salah nih. Eger loh ini dari Bercanda. atas sampai bawah nih. Bawahnya Enggak. tuh, bawah situ. Bawahnya bawah pengkhianat situ. dikit.
Jadi ngapain lu muter-muter gitu? Naik motor Mas. Lihat. Oh iya iya. Dari mana Mas?